Selamat sore Bapak Ibu dan salam. Warga GKJW Jemaat Kertosono yang berbahagia, kembali kita sore hari ini akan membangun ibadat di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita masing-masing. Hari ini hari Kamis tanggal 24 September tahun 2020 dan sekaligus ibadat kita sore hari ini sebagai persiapan kita akan menerima pelayanan berjamaah kudus Hari Oikumene tanggal 4 Oktober yang akan datang. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita bangun ibadat kita saat ini dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat saat ini hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama saja. Nomor 8, bait yang pertama saja. Bagimu Tuhan nyanyianku dan seterusnya. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu kidungku berkenan kepadamu. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melakukan permenungan. Kita alaskan permenungan kita malam hari ini kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam bagian kitab Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 17. Sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami masuk dalam permenungan, merenungkan bagian firman Tuhan dalam bagian kitab Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 17. Tolong Tuhan, buatlah kami mudah untuk mengerti, memahami apa yang menjadi berita dalam firman Tuhan ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya baca Bapak Ibu demikian, ada dua perikop. Yang pertama, jangan memfitnah orang, dan kedua, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya baca mulai ayat 11 sampai 17 yang demikian. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok
kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, awal pandemi COVID-19 yang bermula dari Wuhan, negeri Cina, muncul sebuah pendapat, asumsi, dugaan, entah apalah istilah yang lain, bahwa itu adalah sebuah konspirasi yang dibuat oleh kaum elit. Tetapi juga ada yang membantah. Itu memang sebuah wabah. Bahkan wabah itu disebut-sebut sebagai tentara Allah yang sengaja dihadirkan untuk melawan orang-orang jahat. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita pikir-pikir, data apa yang mereka peroleh sehingga mereka yang mengatakan konspirasi itu seakan-akan sudah memastikan bahwa itu sebuah konspirasi. Ada lagi yang so agamis mengatakan itu adalah tentara Allah yang sengaja dihadirkan oleh Tuhan untuk melawan orang-orang jahat. Yang mengatakan konspirasi itu memang ditata, diatur supaya kelompok-kelompok yang merencanakan itu bisa lebih berkuasa menguasai dunia ini. Konon adalah dunia bisnis. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, mungkin kita bisa mengatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sok tahu atau mungkin keminter, belum didukung oleh fakta maupun data yang jelas, belum ada tanda-tanda yang dapat dipakai untuk membuktikan sebuah kejadian atau penyebab peristiwa, sudah begitu lantang mengatakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa orang-orang ada yang memang seperti itu? Karena mereka masing-masing sesungguhnya sedang punya kepentingan sendiri-sendiri. Celakanya Bapak Ibu, karena ulah orang-orang yang sok tahu dan keminter itu menjadikan kehidupan ini
semakin tidak nyaman. Satu dengan yang lain merasa difitnah. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, perlu untuk kita renungkan bagian surat Rasul Yakobus ini. Ia mengingatkan bahwa yang lebih penting itu bukan soal sok tahu atau keminter yang tidak ada bukti karya yang dihasilkan. Apa artinya membuat opini, membuat berita yang memprovokasi, yang membuat banyak orang ini semakin tidak nyaman dan semakin takut. Padahal ada yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Entah benar itu karena konspirasi atau benar itu yang namanya tentara Allah, tidak perlu dipersoalkan lebih panjang. Yang terpenting kenyataan sekarang ini adalah ada wabah yang perlu untuk kita sikapi. Supaya kita ini semuanya bisa selamat. Itu yang terpenting. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Paulus, oleh Rasul Yakobus ini memang cukup menohok. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa artinya? Menggali ilmu pengetahuan, kepandaian, kecanggihan, kemutakhiran, dan sebagainya. Kalau justru membuat orang lain takut dan tidak nyaman. Apa artinya kita dapat mengatakan besok akan terjadi seperti ini, seperti itu karena peristiwa hari ini dan yang lainnya. Kalau hari ini saja kita tidak bisa melakukan apa-apa. Orang-orang yang sok pinter, sok tahu, itu biasanya kelihatan jauh cara berpikirnya. Tapi hanya berpikir saja, Bapak Ibu. Dia tidak pernah melakukan. Dia hanya bisa dalil, dia hanya bisa mengungkapkan teori-teori yang muluk-muluk, bahasanya yang tinggi-tinggi. Jangan-jangan itu memang dibuat supaya orang lain tidak bisa bertanya, gak gaduk, padahal dia sendiri juga hanya bisa ngomong. Rasul Yakobus mengatakan, jika memang demikian, orang-orang itu adalah orang-orang yang berdosa. Hanya bisa merancang-rancang, hanya bisa mengungkapkan teori yang teoritis, namun pada kenyataannya mereka semua belum bisa berbuat sesuai apa yang dikatakan, sesuai apa yang ia tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada nasihat dan peringatan yang demikian. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Hari kemarin biarlah menjadi kenangan, hari ini kita sedang melakukan. Untuk hari esok tergantung apa yang bisa kita lakukan hari ini. Maka fakta dan realitanya adalah
mari berbuat, bertindak apa yang baik untuk kita lakukan hari ini. Bukan teori, bukan hanya sekedar pengetahuan yang bisa mengungkapkan, membuat pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya itu tidak ada gunanya bagi kehidupan. Jauh lebih penting adalah kita menyikapi keadaan hari ini. Bapak Ibu, kembali menyangkut dengan perjamuan kudus hari Oikumene. Dimaksudkan untuk menandai Oikumene yang adalah keluarga Allah. Ini bisa mencakup seluruh ciptaan Tuhan. Bukan hanya menyatunya orang-orang yang seiman, atau bukan bersatunya gereja-gereja, tetapi menyatunya umat seluruh ciptaan Tuhan ini. Betapa pentingnya saya dan panjenengan ini harus berbuat yang nyata, bukan memunculkan pernyataan perkataan entah apalah yang lain yang hanya bisa membuat ricuh, yang bisa membuat banyak orang ini takut dan khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan waktu sekarang ini, kesempatan hari ini, untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Terlalu jauh, akibat kemeruh, cenderung kita lalai akan tugas kita hari ini. Semoga tidak terjadi pada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa pendadaran setelah dibimbing oleh firman Tuhan, bahwa saya dan panjenengan sebagai anggota gereja ini wajib untuk melakukan hari ini yang baik demi keutuhan, demi kesatuan seluruh umat Tuhan yang semuanya akan merasa nyaman dan tenang di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Tidak ada ungkapan yang pantas untuk kami nyatakan di hadapan Tuhan saat ini, kecuali hanya mengaku berdosa, telah banyak melalaikan tugas panggilan Tuhan, sering berbuat sok tahu, sering mempunyulkan pernyataan-pernyataan yang terlihat teoritis, namun tidak bisa dinyatakan. Bukankah ini kami adalah orang-orang yang berdosa? Tolong Tuhan, ampunilah kami akan segala kekurangan kami ini. Dan biarlah Tuhan berkenan untuk memperbarui, supaya kami sungguh-sungguh dapat menjadi alat Tuhan untuk menyatukan umat. Umat yang selalu mengenal rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan warta yang telah kami terima, bahwa kami akan menerima pelayanan perjamuan kudus tanggal 4 Oktober yang akan datang.
Biarlah Tuhan berkenan menolong kami untuk mempersiapkan diri, dan dengan kesucian yang sudah Tuhan berikan kami malam ini, dapat kami pegang, kami pelihara, hingga sampai saatnya nanti. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu berdiri, kita teguhkan bersama-sama dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Mari Bapak Ibu kita himpun persembahan Teriring Kidung Jemaat 416 bait yang pertama. 416 bait yang pertama, tersembunyi ujung jalan dan seterusnya. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat sekaligus menyerahkan persembahan yang sudah kita himpun. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan mendengarkan seruan kami saat kami memohon pengampunan-Mu. Kami pun juga dapat merasakan sapaan-Mu melalui firman Tuhan yang sungguh-sungguh mengingatkan dan mengajar kami untuk menjadi umat yang semakin hari semakin baik. Biarlah Tuhan kami boleh melakukannya oleh karena kuat kuasa Allah dan pimpinan Roh Kudus sendiri. Tuhan, kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang malam hari ini terhalang, belum bisa melakukan persiapan perjamuan kudus dalam keluarganya. Tolong Tuhan, masih ada kesempatan Tuhan berkenan untuk tetap memberi kesempatan kepada mereka agar tidak ada satupun yang ketriwal mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas kesempatan malam hari ini, kami bawa persembahan, walaupun kecil dan sedikit,
biarlah Tuhan berkenan menerima dan memberkati. Selanjutnya Tuhan, apa yang sudah ditata oleh majelis jemaat untuk pelayanan perjamuan kudus tanggal 4 nanti, tolong Tuhan juga berkenan untuk mentahirkan, menyucikan, supaya semuanya berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadat kita saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 406, bait yang pertama dan 2. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Nomor 406, bait yang pertama dan 2, ya Tuhan bimbing aku di jalanku, dan seterusnya. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus senantiasa bersekutu berkarya dalam hidup saudaraku hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat malam. Selamat berkumpul bersama keluarga dan berbagi. Tuhan memberkati. Amin.